Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Feni Maya Lestari. Di sebelah saya ada teman hidup saya yang tercinta, suami saya. Siapa nih? Saya Indra Prayitno. Oke, Ayah Indra. Kita ngonten bentar ya. Tadi udah dinner. Kita pengen bahas yang udah lama kita planningkan tapi belum kesampaian. Kita pengen ngobrol tentang apa ya? Kita pengen ngobrol tentang modalitas. Apa sih modalitas itu? Modalitas itu simpelnya adalah Pintu masuk untuk apa ya? Persepsi. iya, Pintu jadi persepsi. bagaimana seseorang bisa menerima sebuah informasi. Nah, cara mudahnya adalah melalui pintu-pintu tersebut. Jadi tiap orang mempunyai modalitas yang beda-beda. Begitu. Ini contohnya kalau di kita ya, Ayah, Umi dengan Ananda, Diandra itu memiliki modalitas yang berbeda. Kalau Ayah itu modalitasnya Kalau ayah lebih modalitasnya ke auditori, hampir murni auditori ya. oke, modalitas auditori itu dimiliki seseorang dengan ciri khas seperti apa sih ya? Biasanya orangnya suka ngomong, nah kayak Suka gitu ya. banyak bicara Banyak ya, bicara. Ketika menghafal dia harus mengucapkan mengucapkan begitu. dengan lisan gitu. Betul sekali. Kemudian lebih mudah menerima informasi juga lewat pendengaran Betul, gitu dengan ya. mendengar. Jadi instruksi mendengar. itu lebih mudah dipahami Daripada ketika mendengar daripada harus baca. daripada harus membaca. Iya. Jadi ini contohnya kalau anak-anak yang auditori ketika di sekolah dia lebih mudah menerima pelajaran ketika guru menerangkan ya, mendengarkan suara guru yang menerangkan daripada yang ditulis di papan gitu ya. Betul sekali. Jadi kan anak-anak auditori biasanya mereka akan fokus dengan kegiatan pembelajaran. Dia akan fokus, nah nggak bisa diganggu karena dia sebenarnya fokus dengan suara sang guru. Oke. Sedangkan ini Umi dan Ananda Diandra, putri kami satu, itu memiliki modalitas visual. Kalau saya ada kecenderungan juga kinestetik. Nah, untuk yang visual ini gimana ya? Nah, yang visual itu cara gampangnya paling gampang ya melihatnya orang visual itu biasanya dia kalau pakai pakai baju gitu ya, itu warnanya matching gitu ya. Dari ujung atas sampai ujung kaki. Matching-matchingin. Ya, Umi bisa enggak tuh? mematchingkan warna. Nah, begitu. Kemudian dia lebih suka membaca ya. Jadi pintu masuknya adalah dengan membaca. Ya, Baik, memahami betul. pelajaran, memahami materi-materi lebih dengan membaca itu akan mempermudah Ya, betul sekali. daripada ketika mendengarkan guru. Guru menerangkan. Biasanya untuk orang-orang visual harus dibantu dengan warna, kemudian Video itu ya akan video, sangat mudah ya sangat gitu mudah. ya. Oke, sedangkan yang kinestetik karena Umi sebenarnya ada kecenderungan kinestetik gitu ya. Kalau kinestetik itu menurut pengalaman Umi sendiri itu ketika kuliah terutama pada saat masih di bangku kuliahnya belum koas ya. Kalau koas kan praktek. Itu masih bingung banget gitu ya, baca materi, menghafal, mendengarkan dosen-dosen gitu itu masih bingung apa sih ini. Tapi begitu sudah koas karena bertemu dengan pasien Langsung praktek langsung gitu ya. prakteknya itu langsung paham banget gitu. Jadi orang kinestetik tuh gitu ya. Jadi dia harus mempraktekkan gitu Iya, ya. dengan bergerak ya, belajarnya harus bergerak. Harus bergerak gitu. Untuk anak-anak pun biasanya anak-anak kinestetik tuh memang nggak bisa diem gitu ya. Lebih Iya, banyak bergerak aktif gitu. aktif. Nah, ketika dia ikuti pembelajaran, biasanya anaknya nggak bisa diem. Ada aja mungkin gerakin. Kotean apa Iya, gitu ya. Jadi bolpen gerakin begini misalnya. kakinya digerak-gerakin gitu kan ada ya yang kayak gitu. Nggak Kadang bisa dia duduk dengan tenang, Ya, bisa seperti itu. jadi itu bukan kelainan ya ayah Iya, ya. betul. Jadi ayah bunda please misalkan kebanyakan di Indonesia ini memang mayoritas pintu modalitasnya itu visual gitu ya.
Jadi anaknya lebih menyimak buku, menyimak papan tulis, Melihat suka gambar, membaca, gitu. melihat gambar dan anteng biasanya. Tapi beberapa anak ternyata modalitasnya berbeda. Ada yang lebih mudah dengan mendengarkan. Jadi mungkin ayah bunda lebih bila memiliki anak yang auditori itu lebih banyak berbicara begitu ya. Ya, jadi mau pas ngerjakan soal itu dengan tebak-tebakan begitu ya. Nah itu Itu tidak tips. berlaku buat anak visual. Ketika tebak-tebakan ngomong, maka dia nggak akan connect seperti itu. Ya, jadi dia lebih ke video, gambar, Gambar, begitu. warna, Sedangkan yang kinestetik diajak bermain gitu ya, bergerak Ya, gitu ya cara belajarnya betul. gitu. Dengan sentuhan, menyentuh bendanya langsung begitu. Itu bukan kelainan loh ayah bunda, gitu. Anak-anak kita tuh semua terlahir istimewa ya Oh ayah betul ya. sekali. Jadi itu memang sudah yang diberikan Allah untuk anak kita, dan pasti akan menjadi hebat nantinya. Ada nggak yang ayah ingin sampaikan? Mungkin kita ngomongnya tentang tiga macam modalitas itu, dan yang paling penting ayah bunda pahami betul, karena komunikasi yang akan disampaikan kepada siapapun termasuk kepada anak kita itu akan efektif ketika kita tahu anak kita, bahkan diri kita dulu deh, kita harus tahu diri kita itu masuk ke Harus mengenali mana diri kita modalitasnya. sendiri. Betul. Sebelum mengenali anak kita, maka para orang tua wajib tahu, oh saya ini masuk modalitas yang visual, kinestetik atau auditori. Gitu ya. Oke. Mungkin kita lanjut lagi nanti untuk tips parenting kita bikin video selanjutnya ya. Oke, kita insya Allah kita ketemu di video yang selanjutnya. Terima kasih. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.